Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat ya. Pada pertemuan kali ini kita membahas tema 3 subtema 2, yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku pada pembelajaran yang ke-1 untuk kelas 4 sekolah dasar. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis ya, dan jangan di skip. Anak-anak, selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya ya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Nah, perhatikan gambar hewan langka di dalam video ini ya. Tulislah paling sedikit 4 pertanyaan yaitu tentang burung cendrawasih di sini ya. Berikanlah pertanyaan tersebut kepada teman kalian untuk dijawab dan diskusikanlah jawabannya. Nah, untuk melengkapi jawabanmu, kalian bisa membaca teks berikut ini ya. Kalian bisa membaca teks ini pada buku tulis kalian, yaitu buku tema 3 subtema 2 di pembelajaran yang ke-1 untuk kelas 4 sekolah dasar. Anak-anak, burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu, burung ini jarang sekali ya turun ke tanah. Nah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warnanya yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna ya. Ada hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek ya dengan keberagaman bulu yang memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, dan kepalanya. Warnanya bermacam-macam menjadi salah satu pertanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulunya juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Dari bacaan tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. Jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Deskripsikan ya. Bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan ini dari bacaan yang baru saja Ibu bacakan tadi. Selanjutnya, pilih hewan yang paling menarik membuatmu, lalu buatlah daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan itu harus memuat tempat tinggal hewan, baik di dataran tinggi, ataupun dataran rendah, ataupun di pantai. Manfaat hewan tersebut, cara melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan tersebut sesuai dengan sebagai sumber daya alam, ciri-ciri hewan atau bagian hewan tersebut. Diskusikan daftar pertanyaanmu ya dengan gurumu. Anak-anak, selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi.
Di sekitarmu tentunya banyak hewan ya yang menarik perhatianmu. Yuk kita pelajari lebih lanjut mengenai hewan. Nah, apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Bacalah teks berikut ini untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu ini tidak berbahaya ya bagi manusia. Dari hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang tergantung di ranting atau daun selama 2-3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu ini dikenal sebagai serangga penyerbu tanaman yang membantu bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu ini di dataran tinggi dan di dataran rendah ya. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibanding dengan kupu-kupu negara lain. Nah, ini ada kupu-kupu peri, kupu-kupu raja, dan lain-lain. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu, warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk hidup lainnya. Nah, dari bacaan tadi, silahkan kalian menjawab pertanyaan tentang kupu-kupu ini ya. Tahukah kamu manfaat kupu-kupu? Nah, di sini sudah disebutkan contohnya manfaat kupu-kupu untuk membantu penyerbukan tanaman. Hal ini tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut ya. Bersama temanmu lalu jawablah pertanyaan berikut. Apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Apa yang bisa dilakukan untuk melindungi kupu-kupu? Di mana kupu-kupu hidup? Nah, itu bisa kalian jelaskan sesuai dengan bacaan tadi. Anak-anak, kamu telah mempelajari tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Sekarang kamu bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster ya. Tugas kalian adalah membuat poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilih salah satu jenis hewan yang kamu sukai ya. Buatlah posternya dengan menggunakan memakai kriteria sebagai berikut. Posternya berisi tentang nama hewan dan ciri khususnya, habitat hewan, dan manfaat hewan bagi masyarakat sekitar. Keberadaan hewan saat ini atau penyebab menjadi langka, ajakan berupa upaya untuk menjaga kelestarian, dan kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif ya. Kamu dapat menggunakan karton dengan ukuran yang cukup besar untuk dapat terbaca dari jarak yang cukup jauh ya. Jika tidak ada karton, kamu bisa menggunakan bagian belakang dari kalender bekas. Buatlah postermu semenarik mungkin. Kamu bisa menambahkan gambar ilustrasi atau foto dari hewan-hewan yang kamu pilih tersebut. Kamu bisa melakukan kampanye untuk teman-teman di sekolah menggunakan postermu dan kemudian dipajang di sekitar sekolah sehingga teman-teman akan terinspirasi untuk ikut serta menyayangi dan merawat hewan. Selamat bekerja. Nah, di sini sudah Ibu bahas ya tadi. Mulai dari yang depan tadi, jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua. Nah, kalian bisa mencocokkan jawaban kalian. Apakah jawaban kalian itu sudah sesuai atau belum dengan contoh jawaban yang sudah Ibu berikan? Silahkan di pause videonya untuk menyocokkan jawaban dari jawaban kamu dengan jawaban yang ada pada layar video. Sedangkan yang pada slide ini adalah jawaban dari bacaan kupu-kupu tadi ya. Di situ apa akibatnya bila kupu-kupu punah dan seterusnya. Silahkan dicocokkan dengan jawaban kalian tadi.
Lalu di sini ada beberapa latihan, silahkan kalian baca saja boleh, ataupun jika kalian ingin menulisnya silahkan ditulis pada buku tulis kalian dengan cara mempost video ini supaya kalian bisa mudah untuk menyalinnya. Demikian tadi anak-anak pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.